Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan warga lanjut usia atau usia di atas 60 tahun bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 dengan melewati sejumlah pemeriksaan kesehatan. Lalu bagaimana tanggapan warga lanjut usia di Jakarta terkait aturan ini? Berikut suara mereka. Mendarah tinggi saya, tapi kan sekarang sudah hilang dan normal. Itu kan di bawah 160. Lah kan belum tinggi-tinggi banget, di bawah saya ke sana lah. Ibu bukan penyakit ini, darah tinggi gitu. Emang saya darah tinggi dari dulu, saya bilang. Vaksin kalau anak nyuruh ibu mau? Iya kalau anaknya dari kantor, saya dapetnya dari kantor. Nah, nyuruh saya pergi, udah 3 kali saya. Tapi kalau pribadi disuruh pemerintah pergi sendiri ke puskesmas mau nggak? Saya ke puskesmas nggak mau deh, bukan apa jalannya. Saya, Susah. jalan susah iya, saya nggak ada yang jam. Ini anak laki saya orang udah tua, udah cukup umur, udah 85 ngurusin yang laki ini. Ya mungkin ketakutan sih ada, tapi kan kita ikut anjuran pemerintah. Pagi takutnya kenapa? Ya takut nanti namanya kita udah usia lanjut, ya takut nanti ada efek sampingnya. Misalnya gitu penyakit-penyakit kita apa panas gimana gitu kan. Kita khawatir juga gitu. Pagi kalau boleh tahu ada ininya nggak penyakit bawaannya? Insya Allah sih saya nggak ada. Darah normal, jantung juga alhamdulillah normal. Kalau saya sih ikutin pemerintah aja kalau nggak ada efek samping. Ya udah itu aja. Tapi kalau ibu pribadi ada ini nggak bu? Ada Ya ada rasa takut juga sih gitu. Ya dengar omong-omongan orang gitu ya. apa yang ibu dengar apa sih omongan-omongan apa misalnya habis disuntik kenapa? Ya ada yang katanya apa panas gitu. Terus ada yang pingsan kedengaran dari orang-orang gitu. Jadi lebih takutnya karena itu. Iya, udah itu aja. Kalau saya sih nggak setuju ya karena saya kan udah ada penyakit, punya darah tinggi, suka nyesek, suka jantung berdebar-debar gitu. Takutnya apa ibu? Ya takutnya kalau ada disuntik takutnya ada efek samping gitu. Jadi saya nggak berani. Pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 kepada warga lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Simak wawancara khusus Jawapos TV bersama Ketua Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban berikut ini. 11 Februari lalu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang berisikan bahwa mereka yang merupakan lanjut usia, kemudian memiliki komorbid atau penyakit penyerta, penyintas COVID-19, ibu menyusui, dan sasaran tunda bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Saya akan berbincang bersama dengan Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Apa kabar, Prof? Baik. Apa kabar? Kelihatan juga fit, Anda? Ya, sehat, Prof. Sehat, alhamdulillah. Prof, ini sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Lanjut usia, memiliki penyakit penyerta, kita mulai dari situ dulu, bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini amankah, Prof? Lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta ini divaksin? Iya, mungkin pertanyaannya kenapa sebelum tanggal 11 tidak boleh ya? Karena waktu itu belum punya data kita. Jadi data yang kita memakai Sinovac, datanya belum cukup untuk bilang bahwa usia lanjut boleh. Kan pertanyaan berikutnya kan biasanya, kenapa di Inggris mulainya usia lanjut kita enggak? Karena di Inggris data dari Pfizer itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa usia lanjut boleh dan malah menjadi penting karena kalau usia lanjut, kalau tertular, itu risiko meninggalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia lebih muda. Lebih dari 10% bandingkan dengan hanya 2% untuk usia yang lebih muda. Jadi memang harus dilindungi. Dulu artinya Indonesia juga punya kewajiban melindungi usia lanjut, tapi karena dulu belum cukup data, ntar dulu belakangan. Begitu ada cukup bukti, kan sekarang kita semua harus based on evidence. Kita pada era istilah kedokterannya itu evidence-based medicine. Jadi kalau bukti ilmiah cukup bahwa usia lanjut kalau divaksinasi aman dan efektif, artinya memang benar bisa melindungi terhadap penyakit COVID-19, maka divaksinasi. Sekarang terbukti demikian. Namun tentu ada catatannya. Nah, tapi hati-hati itu kan katanya di Norwegia ada 29 orang meninggal setelah vaksinasi karena usia lanjut. Di Perancis ada 5. Benar, mereka ternyata yang meninggal itu usianya amat lanjut, satu. Kedua, yang istilahnya frailty itu intinya. Jadi mereka melajari data, kemudian ngambil kesimpulan usia lanjut, kondisi apapun boleh. Jadi panti-panti jompo di nursing
Sebelum itu mereka vaksinasi walaupun bedridden, pasiennya tiduran saja mereka vaksinasi juga, nggak bisa jalan, vaksinasi juga. Nggak bisa naik tangga, artinya pasien-pasien yang amat sangat lemah, usia lanjut divaksinasi. Itu yang para ahli menyampaikan alasan meninggalnya demikian. Karena itu Indonesia sekarang lebih hati-hati walaupun usia lanjut boleh, namun kecuali kalau yang frail, kecuali kalau yang rapuh. Apa disebut rapuh? Rapuh itu ada beberapa kriteria, bisa dilihat sih di media rinciannya, namun yang penting misalnya capek, setiap hari rasanya capek, letih, lesu, nah itu dapat skor masing-masing. Kalau skornya lebih dari 2 nggak boleh vaksinasi. Terus kalau jalan 100-200 meter aja nggak kuat, itu dapat nilai. Kemudian apalagi nggak bisa juga, tadi naik tangga itu batasnya adalah 10 anak tangga ke atas, nggak kuat, itu juga termasuk kurang. Demikian pula kalau penyakitnya ada sederet penyakit lebih dari 4, jadi misalnya selain usia lanjut ada diabetes, kan kalau usia lanjut itu biasanya ada banyak penyakit, istilah kerennya sekarang punya komorbid. Ada yang diabetes, ada darah tinggi, ada yang kolesterol, ada yang ginjal, ada yang jantung, ada penyakit-penyakit lain. Jadi kalau ada 4 penyakit dan kadang-kadang ketemu tuh usia lanjut dengan 4 penyakit itu dapat skor juga 1. Jadi kalau ada 2 nggak boleh. Jadi intinya itu, jadi kemudian pada kondisi demikian maka ntar dulu, jangan dulu lah, nggak usah divaksinasi walaupun usia lanjut. Kalau lemah banget intinya tidak boleh. Nah itu darah tinggi masa 150 nggak boleh, itu dulu, sekarang kita rubah, sekarang 180. Kalau kurang dari 180 oke, monggo. Kan bayangin lebih dari 1.300.000 beberapa hari yang lalu tenaga kesehatan udah ke tempat mau vaksinasi, ditolak ya kira-kira sekitar 10%. Ada yang sebagian besar karena darah tinggi, ada juga karena hamil. Namun begitu batasnya dulu 150, 160 saja nggak boleh, yang sistoliknya yang atas, bawahnya 110 atau 105 pun juga nggak boleh. Sekarang boleh, asal masih kurang dari 180. Jadi menjadi jauh lebih longgar karena data ilmiah menunjukkan bahwa cukup aman. Ya, apa yang perlu dipersiapkan oleh mereka yang hendak mendapatkan vaksin? Pra dan setelah divaksin itu tadi, Prof. Iya, apa yang perlu disiapkan? Siapkan ya hidup sehat. Hidup sehat itu saya berbusa-busa. Satu, olahraga. Olahraganya nggak usah badminton, nggak usah tenis, tapi jalan cepat. Pelan-pelan kan jalan biasa, kemudian setengah jam asal jalan, kemudian habis itu lebih cepat sedikit, setengah jam sehari, atau kalau setengah jam sehari 5 kali seminggu cukup. Jadi intinya minimal 150 menit seminggu. Olahraganya apapun, jalan cepat termasuk, kalau misalnya olahraga yang lain, naik sepeda statis, treadmill, senam YouTube, mau badminton, mau berenang, semuanya kita sebut olahraga, dan atau yoga itu juga. Namun 150 menit seminggu, kurang dari itu masih kurang. Jadi kalau olahraganya 1 jam, setiap olahraga boleh 3 kali seminggu. Itu pertama, hidup sehat itu. Yang kedua, hidup sehat ya sayur dan buah. Yang penting juga antara lain limfosit. Limfosit ada B, ada limfosit T, ada. Nah, yang limfosit T itu mengenali, oh ada sesuatu masuk tubuh kita, bagian dari virus itu atau yang mirip virus itu, kemudian kenal. Jadi sehingga kalau ada musuh nanti masuk, virus beneran masuk, sudah ditangkal. Dia sudah, T-nya ini sudah instruksi kepada B untuk produksi antibodi. Jadi begitu ada masuk langsung ditangkal. Namun pengenalan ini namanya juga kita baru kenalan 1 kali, mana bisa mengenal lebih baik gitu ya. Jadi nanti bisa keliru. Jadi karena itu pengenalannya lebih baik setelah vaksinasi kedua, kan suntikannya 2 kali.
Setelah vaksinasi kedua baru kenal lebih baik. Baru kemudian menginstruksikan pembentukan antibodinya lebih banyak. Intinya adalah kekebalan yang melindungi kita setelah vaksin ini tidak instan, tidak segera muncul. Perlu waktu beberapa hari. Itu makanya ada Bupati Sleman terinfeksi seminggu setelah suntik. Iya, tentu aja belum terbentuk antibodi. Nggak hanya Sleman, Israel, banyak negara Israel, 240 orang terinfeksi segera setelah vaksinasi karena terinfeksinya belum terbentuk antibodi. Dan setelah 7-8 hari mulai daya kenalnya lebih baik, mulai instruksi membuat antibodi. Setelah 2 minggu baru sebagian. Nah, 2 minggu setelah vaksinasi kedua, artinya kalau di Indonesia untuk sebagian besar orang adalah 1 bulan setelah vaksinasi pertama atau 14 hari setelah vaksinasi kedua, maka baru kekebalannya mulai optimal. Kalau untuk usia lanjut di kita kan jarak vaksinasi pertama dan kedua itu 28 hari. Maka 6 minggu dari vaksinasi pertama atau 2 minggu setelah vaksinasi kedua baru timbul kekebalan yang bisa diandalkan. Nah, kalau kita ada di Amerika suntik Pfizer itu jarak antara suntikan pertama dan kedua itu 28 hari, maka memang diperlukan waktu sekitar 6 minggu baru kekebalan muncul, baru punya daya lindung. Selama itu tentu wajib pakai masker, jangan keluar rumah kalau nggak penting, kemudian jangan berkerumun, apalagi di dalam satu ruangan yang tertutup, di kantor itu berbahaya. Nah, artinya kalau sudah 2 bulan boleh dong kita lepas masker, entar dulu. Penyakit ini baru akan rendah banget kalau 70% dari penduduk Indonesia, 180 juta lebih, sudah divaksinasi. Jadi virusnya misalnya ada di sini, menular ke sana, kebal, jadi nggak bisa mental. Ke sana nggak boleh karena sudah divaksinasi, kebal. Jadi virusnya harusnya capek deh tidur. Itu baru akan berhenti pandemi kalau sudah 70% penduduk negara sudah divaksinasi. Baik, Profesor, terima kasih atas waktunya. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Zurban.